Halo, selamat datang di Nulis Aja Dulu. Kembali lagi dengan saya, Kala Lail, mentor dari kelas Nulis Aja Dulu. Kali ini saya akan memberikan kritik dan saran untuk cerpen dari peserta menulis saya, peserta dari kelas menulis yang ke berapa ya? 20. Ya, yang ke-20 berlangsung selama 30 hari dari 15 Juli sampai 15 Agustus. Biasanya saya memberikan krisan di dalam kelas secara private hanya untuk peserta saya, tapi kali ini saya akan membagikannya di video ini untuk menyimak kritik dan saran saya untuk cerpen-cerpen dari penulis di kelas menulis saya. Oke, langsung saja kita mulai kritik dan saran. Ada beberapa cerpen, ada 2 cerpen dari kelas menulis. Nulis saja dulu ke-20. Di sini ada satu cerpen ditulis oleh Abdurrahman Amato. Judulnya Plang. Oke, kita baca sejenak ya. Ini cerpennya belum saya edit, baik edit mekanik ataupun substantif belum saya edit sama sekali. Jadi mungkin ada beberapa spasi atau tipe-tipe dan penulisan yang agak berantakan. Misalkan ini harusnya di enter ya, supaya enak dibaca. Ini harusnya paragraf baru, dan ini alinea baru seperti ini, dan ke bawah harusnya seperti itu. Nah, seperti ini biar enak dibaca dan mengikuti aturan penulisan yang baik dan benar. Oke, kita baca pelan-pelan dulu ya. Silahkan teman-teman membacanya terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu bagaimana ceritanya berlangsung, bagaimana plotnya, siapa saja karakternya, lalu saya akan memberikan kritik dan saran saya. Oke, silahkan.
Ya, ini adalah endingnya. Endingnya sampai sini ada 3 halaman, sekitar 1000 kata ya, 1000 kata, 1007 kata. Oke, kita mulai dari awal. Saya akan memberikan kritik dan saran dari awal. Oke, untuk judulnya Plang ini mungkin menjurus kepada benda yang menjadi apa ya, benda utama atau objek utama dari cerita ini. Plang nama dari CV abal-abal atau CV fiksi di dalam cerita ini. Oke, kita akan merangkumnya sebentar. Jadi ini ceritanya adalah Zakri. Si Zakri ini di sini dia sedang apply pekerjaan, tapi di sini digambarkan Zakri itu orangnya suci atau orangnya baik, orangnya taat, orangnya beriman. Namun saat mendapatkan pekerjaan di mana tadi, di CV tadi itu, si Zakri ini terkejut. Dia mendapati bahwa kantor tempatnya bekerja itu ternyata tipu-tipu, apa ya, menjadi CV untuk pemenangan tender dari sebuah proyek. Nah, di sini. Nah, di sini Zakri mencium gelagat tidak beres. Dia ketakutan, dia teringat terdakwa korupsi Wisma Atlet di provinsi. Di sini Zakri merasa berdosa, merasa takut keseret kong kali kong atau penipuan ini. Nah, di sini akhirnya si Zakri ini tidak lagi mengikuti bosnya ini. Dia mengundurkan diri. Dia takut dicap sebagai seorang koruptor. Nah, seperti itu saja ceritanya. Dengan detail-detail yang menurut saya lumayan spesifik ya. Maksudnya detail itu penggambaran suasana, penggambaran benda-benda sekitar. Misalkan seperti ini. Kantornya di mana? Di sebuah kompleks perumahan yang masih jarang. Nah, di sini ada spesifik dicat dengan warna jingga. Biasa dipakai orang-orang pos. Jarak satu bangunan dengan bangunan lain 200 meteran. Ada lapangan sepak bola. Nah, di sini penggambaran tempatnya cukup spesifik bahwa cerita ini seakan-akan benar adanya, benar-benar terjadi di kehidupan nyata, dan itu adalah pencapaian dari fiksi yang bagus sekali ketika sebuah fiksi nampak nyata membuat pembaca merasa bahwa cerita ini itu nyata, seakan-akan nyata, padahal itu fiksi. Itu adalah pencapaian yang bagus untuk sebuah karya fiksi. Namun di sini saya melihat ini masih 3 halaman, sebenarnya masih bisa diperpanjang lagi, terutama di bagian konflik. Nah, di sini konfliknya kan si Zakri ini mengetahui plang baru di tempatnya bekerja, bahwa plangnya itu ini, bahwa Zakri itu kena tipu. Kantornya tempat dia bekerja ternyata CV abal-abal yang digunakan untuk memenangkan tender dari bosnya. Nah, di sini Zakri bergelut dengan batinnya sendiri. Apakah dia mau lanjut atau tidak? Dia ketakutan dan akhirnya dia resign. Cuma begitu aja. Konfliknya tidak ada antara karakter dengan karakter lain, tetapi karakter dengan batinnya sendiri. Nah, di situ kurang menariknya di situ. Saran saya,
ini masih 3 halaman, sebenarnya masih bisa dilanjut. Benturkan saja karakter dengan karakter lain, misalkan si Zakri ini bentrok dengan teman kerjanya si Rifkan ini, atau bentrok dengan bosnya si bapak ini. Bentrokkan aja karakter, misalkan Zakri kok digambarkan baik, bentrokkan saja dengan Rifkan. Rifkan misalkan dia tetap ingin bekerja di sini dan ngeyel, mengajak Zakri untuk tetap bertahan dengan segala alasan yang dimiliki Rifkan. Nah, tambahi juga bahwa karakter itu jangan digambarkan putih, suci, bersih untuk protagonisnya. Jadi sebenarnya protagonis harus bersih, baik hatinya, tanpa cacat, tanpa noda sedikit pun. Tetap gambarkan protagonis yang manusiawi. Manusiawi itu tetap ada kesalahan, tetap ada noda, tetap ada dosa. Jadi jangan gambarkan si Zakri, si protagonis ini dengan sifat-sifat yang sangat putih, sangat suci, sangat baik. Tetap kasih cacat ke Zakri ini. Misalkan si Zakri ini pas bentrok dengan batinnya, masukkan saja. Misalkan batin dia yang jahat, batin dia yang kotor, itu mengajak Zakri tetap bertahan karena dia butuh uang untuk misalkan untuk melamar pacarnya, atau untuk membantu orang tuanya, atau dia lagi terlilit utang, dia tetap ingin bekerja walaupun batinnya menyuruh dia untuk keluar. Nah, pergulatan batin itu tambahi dengan konflik dengan karakter lain. Di sini harusnya ciptakan saja, kalau ada protagonis ciptakan saja antagonisnya yang mana, Rifkan ini atau bapak. Misalkan bapak ini, ya bentrokan saja protagonis dengan antagonisnya. Misalkan bapak ini mengancam si Zakri untuk tidak keluar, atau mengancam Zakri bahwa dia akan dijadikan kambing hitam misalkan tetap nekat keluar. Atau bapak ini mengancam pacarnya, mengancam orang tua si Zakri, atau bagaimana, seunik kalian, sekreatif kalian. Untuk ini Abdurrahman Amato ya, untuk penulisnya Abdurrahman Amato, sebaiknya sekreatif Abdurrahman Amato. Misalkan bapak ini ciptakan sebagai antagonis, tapi tetap seperti Zakri, dan ciptakan antagonis yang hitam, jahat, sejahat-jahatnya jangan, tetap kasih kebaikan ke dia, kasih si antagonis sifat yang manusiawi. Misalkan si bapak ini misalkan tetap antagonis, jahat, tapi tetap tanamkan nilai-nilai yang bapak pegang, yang bos ini pegang. Misalkan dia itu tidak punya pilihan lain selain membuat CV abal-abal ini, karena dia juga dipaksa oleh atasannya yang lebih tinggi, misalkan bupatinya di provinsi itu, atau atasnya lagi menteri, atau siapa lagi. Misalkan masukkan aja karakter baru untuk mendukung ceritanya. Jadi jangan bikin bapak ini antagonisnya jahat, murni jahat, hitam nggak ada putihnya. Jangan bikin Zakri ini putih nggak ada dondanya, jangan. Tetap ciptakan mereka sebagai manusia biasa yang punya kesalahan dan punya keburukan. Nah, seperti itu saja. Untuk endingnya ini menurut saya terlalu lempeng ya, terlalu buru-buru. Tiba-tiba cuma Zakri langsung mengundurkan diri karena dia memegang teguh prinsipnya, ideologinya, super egonya dia. Cuma begitu tok, endingnya cuma begitu tok, tidak, kurang berkesan ya untuk pembaca. Meskipun awalannya bagus, ceritanya dibawakan dengan teliti, dengan detail, tapi endingnya menurut saya kurang berkesan karena konfliknya terlalu remeh, belum sampai klimaks tetapi sudah diakhiri dengan terlalu buru-buru. Seperti itu ya. Ini masih bisa kok diperbaiki, bisa dilanjutkan misalkan dari tengah, dari saat si Zakri ini tahu plang ini langsung sudah masuk ke konflik, langsung benturkan saja dengan konflik dengan karakter yang lain. Mungkin dari sini ya. Nah, dari sini
Dari sini sampai ke akhir ini masih bisa diperbaiki, masih bisa diteruskan. Ini baru 3 halaman, masih bisa diteruskan. Pokoknya ciptakan cerita yang natural. Natural itu yang bagaimana yang membuat pembaca percaya bahwa kejadian di dalam cerita ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Padahal ini fiksi. Ya, seperti itu. Detail-detailnya sudah bagus, sudah menarik menurut saya. Oke, lanjut ke cerpen yang kedua. Ditulis oleh Syarifah Aina Rifki, judulnya November. Harusnya ini P, November gini kalau sesuai dengan KBBI. Tapi untuk alasan artistik misalkan atau alasan visual, pakai November gini juga boleh. Oke, kita baca ceritanya terlebih dahulu. Kita baca pelan-pelan, oke? Silahkan. Oke, ceritanya sudah berakhir. Ya, di sini ada profil penulisnya. 4 halaman, 1024 kata. Oke, kita mulai krisannya dari awal. Oke, untuk saran saya untuk ini sebaiknya dihapus saja, ini tidak terlalu penting, langsung saja masukkan ajak pembaca masuk ke dalam situasi, ke dalam permasalahan di dalam cerita ini. Bisa dimulai dari sini. Selimut terlihat lebih nyaman, ditambah bulan November selalu mengingatkan pada kegagalan pernikahannya 2 tahun lalu. Nah, di sini
pembaca sudah menebak-nebak atau berprasangka, membayangkan dan bertanya-tanya, apa yang terjadi 2 tahun lalu? Wah, di sini ada kegagalan pernikahan. Wah, mungkin ceritanya ini masalah pernikahan yang gagal 2 tahun lalu dan mungkin karakternya trauma atau struggle dengan kegagalan tersebut. Nah, di sini ini sudah mengajak pembaca masuk ke situasi. Untuk ini kan penggambaran situasi cerita yang tidak terlalu penting kalau di cerpen. Di cerpen itu sebaiknya to the point aja, langsung aja masuk pembaca ke cerita utamanya. Oke, selanjutnya, nah mungkin ini percakapan dialog ini sebaiknya diperingkas saja. Di dalam cerpen gunakan dialog yang penting-penting saja. Tidak usah terlalu banyak cipika-cipiki atau basa-basi. Langsung percakapan yang penting saja. Misalkan, nah ini, langsung aja masukkan ini. Gimana jawaban lu, Haris? Langsung aja seakan-akan pembaca itu ikut nimbrung di dalam situasi yang sudah berjalan. Misalkan langsung ini bisa, ini nggak perlu nah langsung ini boleh, ini menjelaskan, menarasikan bagaimana, apa sih konteks dari percakapan di atas tadi ini. Nah, ini memperkenalkan si Haris, boleh. Nah, di sini ada tanda pergantian tempat dan waktu, pergantian setting. Di sini si karakter utama Melody ini bertemu dengan Haris di sebuah restoran. Nah, di sini si Melody ngobrolin tentang traumanya. Nah, di sini si Melody membuka hatinya untuk si Haris ini. Nah, di sini sudah mengambil keputusan. Gampang sekali. Nah, di sini saran saya, kritik saya untuk paragraf ini, percakapan ini, di sini Melody terlalu mudah membuka hatinya, seakan-akan terlalu buru-buru ceritanya. Dengan trauma 2 tahunnya, di sini percakapan sedikit, percakapan cuma berapa ini, di sebuah restoran ini tiba-tiba si Melody say yes kepada si Haris dan melupakan traumanya, melupakan sakit hatinya. Di sini Haris senang mendengar jawaban si Melody. Nah, di sini ganti setting lagi. Nah, di sinilah si Melody ini mengajak si Haris ini ke kuburannya Jaya, mantannya Melody yang gagal nikah itu. Di sini seakan-akan si Melody ini meminta restu kepada si Jaya dan mengenalkan si Haris ini kepada Jaya yang sudah di dalam kuburan. Melody mengelus batu nisan yang bertuliskan Jaya Adipati. Seakan-akan ya seperti sinetron ya. Klipnya seperti sinetron, kurang natural, terlalu berlebihan, banyak gimmicknya. Sebaiknya dibuat natural saja. Buat si Haris ini jangan lempeng-lempeng aja. Buat si Haris juga merasakan, juga berpikir bahwa Haris juga nggak mau mengejar-ngejar dengan mudah seperti itu. Ceritakan saja bagaimana si Haris ini kenapa menyukai si Melody ini, dan juga Melody ini kenapa mau menerima si Haris dan melupakan atau mengikhlaskan si Jaya Adipati ini yang sudah meninggal.
ceritakan saja konflik yang terjadi antara Melody dengan si Haris ini. Tabrakkan saja karakter dengan karakter lain, atau si Melody ini dengan batinnya tadi berontak, dan dengan si Haris ini. Misalkan Melody tetap kekeh nggak mau menerima laki-laki manapun karena dia masih merasa kehilangan si Jaya Adipati tadi. Nah, tapi Haris ini sangat suka dengan Melody dengan alasan bla 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 bla. Tetap dijelaskan kenapa Haris terpesona atau jatuh cinta dengan Melody ini. Nah, si Haris ini mengejar-mengejar Melody ini dengan apa ya? Cara yang natural, yang manusiawi. Jangan ciptakan Haris ini seperti orang yang buta cinta, jatuh cinta yang buta, mengejar-ngejar seperti anak kecil. Jangan. Tetap kasih sifat manusia kepada Haris ini, karena karakter yang kita ciptakan itu adalah manusia, bukan wayang, bukan boneka. Juga dengan Melody ini, kenapa dia kemudian mau menerima Haris? Ciptakan saja konflik yang terjadi. Misalkan si Haris yang sudah dicueki, mungkin 2 tahun 3 tahun, kemudian si Haris ini jatuh sakit atau dia kecelakaan atau pokoknya di titik terendahnya si Haris. Terus Melody ini merasa ada yang salah, merasa bersalah kepada si Haris. Melody ini sadar dia tidak ingin kehilangan sosok lelaki yang mencintainya karena kesalahannya, karena dia tidak mau menerima cinta dari orang lain. Nah, kemudian si Melody ini misalkan mau menerima Haris karena pergumulan batin tadi. Nah, ciptakan seperti itu aja konfliknya terlebih dahulu antara karakter dengan karakter dan dengan batin, misalkan sebelum terjadi ending. Misalkan ini dikasih ending, happy ending di akhir, bisa seperti itu. Tapi jangan ujuk-ujuk lempeng-lempeng aja. Di sini kan tidak ada konflik pertikaian antara protagonis dengan antagonis. Semuanya lempeng-lempeng saja, tidak ada konfliknya sama sekali. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini kan seperti ini. Seakan-akan penulis menggerakkan si Haris ini, Haris yang lempeng tanpa pikiran, tanpa perasaan ini meminta restu kepada si Jaya dengan mudahnya. Laki-laki itu tidak seperti itu kalau di kehidupan nyata. Laki-laki pasti punya gengsi, punya ego, punya pikirannya sendiri, punya ideologinya sendiri, punya sifat-sifat yang buruk. Misalkan dikasih aja si Haris ini sifat-sifat yang menyebalkan. Jangan ciptakan semua sifat di karakter semua cerita ini putih semua, baik semua, jangan. Tetap kasih bercak-bercak kepada si Melody ini juga boleh. Kasih Melody kesalahan, kasih si Haris ini juga kesalahan, kasih si Jaya misalkan mau flashback juga kasih Jaya kesalahan. Nah, seperti itu. Ada kesalahan maka ada konflik. Nah, di sini happy ending tapi kurang natural karena tidak ada adegan yang memicu ending yang berkesan kepada pembaca. Semuanya happy-happy saja. Yang mengagetkan, yang menohok pembaca mungkin cuma di awal ini aja, kegagalan pernikahan. Oh iya, sama ini sama apa ya, nah batu nisan ini, cuma itu aja yang menohok pembaca. Tidak ada konflik sama sekali antara karakter dengan karakter lain. Benturkan saja si Haris dengan Melody ini dengan sifatnya masing-masing mereka. Jangan dibuat si Melody ini persis plek baik hati seperti Haris, jangan. Nanti tidak ada bedanya Melody dengan Haris. Bagaimana caranya pembaca membedakan karakter kalau karakternya sifatnya semuanya sama? Nah, seperti itu. Setiap manusia kan punya sifatnya masing-masing.
punya kepribadiannya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing. Buat aja seperti itu, seakan-akan karakter yang kita ciptakan itu manusia beneran. Anggap saja kita adalah dalam tanda petik Tuhan di dalam cerpen kita atau cerita kita, seperti itu. Oke, itu aja ya. Terima kasih kepada Abdurrahman Amato dan Syarifah Aina Rifki yang sudah berbagi ceritanya, cerpennya untuk saya beri kerisan. Saya meminta izin untuk mempublish cerita ini ke YouTube-nya iBook Podcast supaya teman-teman yang lain bisa mempelajari cerpen yang sudah saya beri kerisan. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di dalam kelas menulis, nulis aja dulu. Kalian juga bisa mengikuti kelas gratisnya. Nah, di sini ada kelas gratis sekarang sudah ke-6, bulan depan sudah ke-7. Di sini ada tanya jawab, langsung diberikan tanya jawab. Misalkan teman-teman ingin bertanya konsultasi, akan langsung dijawab. Nah, sebelum tanya jawab ada materi yang diberikan untuk puisi dan cerpen. Kelasnya berlangsung selama 2 hari, puisi dan cerpen, dan gratis, semua boleh ikut. Kuotanya sebanyak sesuai dengan batas maksimum orang yang bergabung di grup WhatsApp ya, 200 berapa, 56 ya. Nah, seperti itu. Setiap bulan tanggal 1 sampai 2. Nah, dari sini kalian bisa merasakan bagaimana mengikuti kelas nulis aja dulu secara gratis dan mengkonsultasikan. Misalkan kalian punya puisi, punya cerpen, mau diperbaiki atau dikonsultasikan sebelum dikirim ke lomba atau ke koran, boleh. Atau kalian bisa bertanya masalah teknis penulisan, misalkan. Nah, di sini teknis penulisan dialog teks di dalam cerpen nanti akan dijawab. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan. Untuk bergabung bagaimana caranya? Silahkan klik di deskripsi. Ya, silahkan klik di deskripsi bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.